Ya, sekarang. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basira wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhan nasi usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jamaah Masjid Asy-Syakirin. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan menuju Masjid Asy-Syakirin ini salah satunya mengukurkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduk kita semuanya ini menjadi wasilah Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh di tahun baru Hijriah 1446 tanggal 1 Muharram. Kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu sangat luar biasa. Yang paling besar nikmat-nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung adalah nikmat keimanan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, sungguh niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka hari ini bentuk nikmat yang kita rasakan adalah nikmat keimanan. Allah kumpulkan kita bersama di sini dalam rangka untuk menggali ilmu yang mana mudah-mudahan menjadikan kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya barakallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk refleksi mengawali tahun baru Hijriyah ini, maka kita bisa menggali atau bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah setahun yang lalu yang kita lakukan ibadah-ibadah kita, akankah di tahun ini semakin meningkat atau tidak? Maka kita bisa mengukur apakah memang ibadah kita sebelum-sebelumnya adalah ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bertanya kepada diri kita, kenapa sampai hari ini Allah masih menghidupkan kita? Allah masih istiqomahkan kita di sini. Maka Allah sampaikan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergulirkan waktu itu di tengah manusia. Untuk apa?
liya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin menguji kita, masihkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak saudara-saudara kita yang dulunya adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman kepada Allah, namun di ujung kehidupannya ternyata dia menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pagi hari yang mungkin kita masih duduk bersama di sini, ternyata sore harinya juga dia sudah kufur kepada Allah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafirun. Pagi hari dia masih beriman kepada Allah, malam harinya atau sore harinya dia sudah keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah saling mengingatkan saudara kita. Pagi hari kita ingatkan, nanti siang hari kita ingatkan lagi, sore hari kita ingatkan lagi, malam hari kita ingatkan lagi, bahwa besok pagi hari saudara-saudara kita masih terus istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita lakukan, maka inilah yang kemudian Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang demikian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat-umat yang hebat. Kalian umat-umat yang terbaik manakala kalian bisa saling mengingatkan saudara-saudara kalian untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mencegah segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sebagai refleksi di tahun baru 1446 Hijriah ini, maka kita kembali bisa mengukur. Ada sebuah ungkapan demikian: orang yang dimudahkan segala urusannya oleh Allah, ini adalah orang yang hidupnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah. Bahkan rezekinya ini dilapangkan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian disebut orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak yang demikian? Belum tentu. Ada analogi seorang yang memiliki anak 5, ya anaknya bisa banyak, ini contoh saja, yang kebetulan anaknya 5 ya, jangan baper ya, kebetulan anak saya juga anaknya 5 ya. Jadi ada seorang yang memiliki anaknya 5, 4 anaknya ini jadi orang besar semua, sukses. Ada yang jadi duta besar, ada yang jadi pejabat negara di kita, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi dokter spesialis, dan yang satunya ini ternyata tidak sehebat keempat saudaranya. Maka orang tuanya ini fokus terhadap yang satu ini, karena yang satu ini dia milih tinggal di pesantren, dan ketika dia lulus hidupnya biasa saja, tidak sehebat dengan 4 saudaranya ini. Maka orang tuanya ini bersedih, kamu nak, kenapa kok hidupmu beda dengan saudara-saudaramu? Sepertinya kamu ini hidupnya memang kurang barokah. Ya, setiap hari bahkan dengan istrinya ternyata hidupnya pas-pasan sekali. Padahal dia ini adalah hafiz 30 juz. Tapi ternyata dari segi rezekinya tidak sehebat dengan yang lainnya. Maka orang tuanya ini fokus terhadap yang satu ini. Dia merasa keempatnya ini adalah hidupnya penuh dengan keberkahan, karena uangnya berlimpah-limpah. Bahkan orang tuanya ini sering disupport oleh keempat anaknya ini, sementara yang satu tidak. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa definisi dari kata berkah itu apa?
Banyak definisinya, namun nanti mengingat waktu nanti kita sampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah kullu ma tuzitukum fit ta'ah. Kullu ma tuzitukum fit ta'ah. Semua keadaan yang menjadikan dirinya tetap dalam istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan berkah. Semua keadaan, bukan keadaan yang hanya kaya raya, hartanya berlimpah-limpah, tidak. Keadaan apapun dia, yang mana keadaan itu tetap menjadikannya dia tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mendefinisikan yang hartanya berlimpah-limpah, yang segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya berkah, maka kita harus mengambil tisu untuk mengelap air mata kita. Sebab yang mana hari ini yang menguasai perekonomian dunia ini siapa? Orang-orang kafir. Apakah mereka hidupnya berkah? Tidak. Mereka jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Korun itu kaya atau miskin? Kaya raya. Taat apa? Tidak taat. Tidak taat. Hidupnya tidak mendapatkan keberkahan. Meskipun segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan yang demikian berbanding terbalik dengan keadaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kaya apa miskin oleh Nabi Sulaiman? Kaya raya. Bahkan bisa menaklukkan bukan hanya manusia, tapi makhluk-makhluk selain daripada manusia. Seorang yang soleh menjadi nabi, juga menjadi raja, dan diberikan keutamaan oleh Allah, bisa berbicara dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam menjadikan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam? Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Qarun. Qarun mengatakan hartaku ini adalah hasil upayaku sendiri, hasil jerih payahku sendiri. Bahkan termasuk temannya Fir'aun laknatullah alaih yang bisa kemudian mengatakan qala ana rabbukumul a'la dalam surah An-Nazi'at. Aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Karena kekuasaan yang sudah begitu sangat panjang dan tidak ada orang yang sanggup mengalahkan kemampuan dirinya. Maka bukan keadaan yang demikian. Kita boleh kaya, boleh miskin, itu urusannya Allah. Tapi manakala kita ketika diberikan ujian oleh Allah jauh daripada Allah, maka hidupnya kita sudah sengsara dan tidak berkah. Maka kita berdoanya kepada Allah, ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, Engkau berikan rezeki yang banyak sekali, yang penting halal dan berkah ya Allah, daripada Engkau berikan rezeki yang nggak banyak, nggak halal, nggak berkah. Enak mana Bapak Ibu? Enak yang pertama, jangan dibandingkan. Nggak apa-apa ya Allah, Engkau berikan rezeki yang sedikit asal berkah, ya dikasih sedikit terus. Tapi grundel di hati, ya Allah kok nggak bisa banyak-banyak ini rezeki segini saja, karena doanya salah. Jadi doanya yang ya Allah, doanya ya Allah berikan rezeki yang banyak pokoknya ya Allah. Mungkin 7 keturunan nggak habis-habis ya Allah, asal halal dan berkah. Gitu. Jadi rezekinya, hartanya ini berlimpah ruah sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, juga Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan banyak sahabat yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun itu dijadikan dalam keadaan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah kita untuk meminta kepada Allah kekayaan, asal di dalam diri kita sudah dikuatkan bahwa jangan sampai kekayaan itu menjadikan diri kita seperti Qarun. Jangan sampai jabatan kita ini menjadi Fir'aun.
Jangan sampai keilmuan kita ini sampai pangkatnya profesor, doktor, tapi ternyata keilmuan kita ini seperti Haman. Ini sudah banyak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih, saya pengen kaya raya ya Allah, seperti Nabi Sulaiman. Oh, enak sekali. Sudah soleh, di dunia bahagia, matinya masuk surga. Oh, enak sekali ya. Tapi nggak usah foya-foya. Biasanya impiannya kan saya pengennya hidupnya itu bahagia, bisa berfoya-foya di dunia, masuk surga. Surganya siapa? Ya, bikin sendiri. Ya. Nah ini kullu tusitukum fit ta'ah, kullu ma tusitukum fit ta'ah. Semua keadaan yang menjadikan dirinya tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan keberkahan. Ini contoh orang yang kaya. Ada orang yang kemudian dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesempitan dan kesengsaraan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Kilabah radhiyallahu an, salah satu dari 7 periwayat hadis yang luar biasa. Diberikan oleh Allah ujian, tangan keduanya ini buntung. Kakinya dua-duanya juga buntung. Tapi rasa syukurnya kepada Allah ini melebihi di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi Abu Kilabah radhiyallahu an ini tinggal di tengah padang pasir dengan tendanya bersama dengan anaknya satu. Ketika sahabat yang lainnya dalam keadaan dia berpatroli, ternyata bertemu sebuah tenda dan di situ selalu menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Ya Allah, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin man khalaqta tafdilan. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin man khalaqta tafdilan. Ini terus diungkapkan oleh seorang tersebut. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau telah mengistimewakan aku dari segala penciptaan-penciptaan yang Engkau telah ciptakan di antara yang lainnya. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tadi yang berpatroli ini kemudian menghampiri tenda tersebut. Dilihat, ternyata ada seorang yang tangan keduanya ini buntung, kakinya buntung, tapi zikirnya ini luar biasa terdengar di mana-mana. Maka kemudian bertanya sahabat tadi, wahai si fulan, kau begitu memuji Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan dirimu begitu sangat memuji Allah Subhanahu wa taala, sementara kondisi tubuhmu, fisikmu dalam keadaan berbeda dengan kita? Tangan kedua kamu buntung, kakinya buntung, tapi kamu masih begitu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lisanku masih bisa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus kepada apa yang Allah telah berikan, bukan fokus kepada kekurangan apa yang telah Allah berikan. Maka orang yang hebat itu dia fokus dengan kenikmatan yang Allah telah begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Maka tadi kita sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah itu gak bakalan sanggup. Banyak sekali. Kita kadang-kadang kan hanya minta kepada Allah 1 atau 2, tapi belum dikasih sama Allah. Antri dulu, antri sebentar, kau belum butuh ini, kau masih butuh yang ini, maka dikasih. Dia nggak minta, dikasih sama Allah. Tapi karena dia merasa nggak pernah minta, dikasih sama Allah, ya biasa saja. Nilai syukurnya kurang. Nah, Abu Kilabah tidak. Dia begitu bersyukur, lisannya bisa terus menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak fokus dengan kedua tangannya, tidak fokus dengan kedua kakinya. Periwayat hadis. Maka kemudian sahabat tadi bertanya, bagaimana kamu bisa melakukan demikian sementara kita ini yang masih dalam keadaan normal tapi jauh berbeda dengan dirimu? Maka kemudian panjang lebar dijelaskan di situ.
Akhirnya kemudian Abu Kilabah ini setelah terjadi dialog yang sangat panjang, maka dia pengen melaksanakan sholat. Tapi dia teringat anaknya 3 hari ini belum pulang. Maka diminta kepada sahabat tadi, wahai engkau jika mau membantuku, tolong dicarikan anakku. Anakku ini 3 hari sudah tidak pulang. Tolong dicarikan, biasanya anakku ini membantuku untuk mengambilkan air wudhu. Jadi anaknya ini yang selalu membantu dia untuk wudhu. Akhirnya dicarikan sama sahabat tadi. Begitu lama dicarikan, ternyata ketemu anak tersebut sudah dimangsa oleh binatang buas. Mati anak tadi. Dia tidak tega untuk menyampaikan, bagaimana dia bisa menyampaikan kepada Abu Kilabah. Sampai harus, dia khawatir tidak bisa menahan kabar tersebut. Akhirnya dengan sekuat hati sahabat tadi kemudian datang ke rumah si Abu Kilabah tadi. Dia tidak tahu siapa nama si Abu Kilabah. Dia hanya tahu itu adalah hamba Allah yang sangat mulia. Maka ketika sudah nyampe di rumahnya, Abu Kilabah bertanya, wahai Fulan, apakah engkau telah menemukan anakku? Maka sebelum disampaikan bahwa anaknya dimakan binatang buas, sahabat tadi kemudian bertanya kepada Abu Kilabah, wahai si Fulan, pernahkah engkau mendengar Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Ya, pernah. Apakah Allah menjadikan deritamu ini lebih dahsyat daripada derita yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Oh tidak, jauh lebih ringan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Apakah sakitmu ini lebih parah daripada Nabi Ayub alaihissalam? Oh tidak, jauh lebih ringan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Apakah engkau dikucilkan ini lebih sengsara daripada Nabi Ayub yang dikucilkan seluruh umatnya, di seluruh warganya ini orang-orang mengucilkannya? Bahkan kemudian anaknya diambil oleh Allah, hartanya diambil oleh Allah, istrinya meninggalkannya. Apakah ujian Nabi Ayub ini lebih ringan ataukah ujianmu yang lebih ringan, wahai si Fulan? Jauh sekali ujianku ini lebih ringan daripada yang dialami Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Ditanya lagi, apakah kemudian ujian yang begitu sangat berat yang kau katakan tadi menjadikan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam jauh daripada Allah? Tidak, Nabi Ayub tidak menjadikan dirinya jauh daripada Allah. Ketundukannya kepada Allah terus dilakukan. Dia tidak peduli bahwa dari keadaan yang baik maupun tidak baik, Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah 18 tahun lamanya. Ujian sakit yang luar biasa. Tapi Nabi Ayub alaihissalatu wassalam tetap dalam keimanannya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah berdialog ini baru disampaikan, wahai si Fulan, karena bertanya lagi, apakah engkau sudah bertemu dengan anakku? Maka kemudian disampaikan, anak kamu sudah dimangsa oleh binatang buas. Khawatir ya, ketika mendengar kabar ini dia tidak bisa menerimanya. Apa yang kemudian dikatakan Abu Kilabah? Masya Allah, Alhamdulillah. Masih mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillah, tidak bersedih? Karena anakku selama hidupnya sedikit pun tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ini menjadi pelajaran kita. Setelah dialog ini, maka kemudian Abu Kilabah menghafazkan nafas yang terakhir. Akhirnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka keadaan Nabi Ayub, keadaan Abu Kilabah radhiyallahu an, ini bisa menjadi contoh bagi kita, toladan bagi kita. Ketika Allah berikan ujian-ujian kepada kita dalam keadaan betul-betul sengsara, maka kita bisa melihat lagi sejarah-sejarah yang Allah kemudian ceritakan di dalam Al-Quran itu bisa menjadikan diri kita semakin tabah dan semakin sabar. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
bahwa perkaranya orang yang beriman kepada Allah semuanya pasti baik. Perkara orang yang beriman kepada Allah semuanya pasti baik. Bukan hanya rezekinya yang berlimpah-limpah saja yang baik, enggak. Apa kata Nabi SAW? Ajaban li amril mu'min laisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Perkaranya orang yang beriman kepada Allah itu semuanya pasti baik. Laisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kepada orang selain daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syarat. Perkara itu akan menjadi mengagumkan, menjadi luar biasa, menjadi hebat manakala orang yang tersebut yang diuji oleh Allah adalah orang yang dirinya beriman kepada Allah, bukan orang yang mengaku beriman. Kalau dia orang yang beriman, maka dia tidak peduli dengan keadaan yang Allah telah berikan, baik dia dalam keadaan sengsara maupun diberikan kenikmatan, maka itu baik baginya. In asobathu sarra'u syakara. Apabila dia berikan ujian yang berupa kenikmatan-kenikmatan, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang seluruh hartanya digunakan di jalan Allah untuk membangun, untuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangannya, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan orang-orang hebat yang kekayaannya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Manakala kenikmatan-kenikmatan itu menjadikan dirinya semakin bersyukur kepada Allah. Syukurnya dengan cara apa? Bukan alhamdulillah ya Allah. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya di lisan saja. Tapi kekayaannya ini digunakan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Siapa yang mau berbisnis dengan Allah, yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti yang lebih dahsyat lagi, berlipat-lipat. Dan banyak ayat-ayat tentang luar biasanya orang yang mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan satu orang yang kemudian seseorang yang mensedekahkan satu saja, ini bisa bercabang-cabang sampai 700 kali lipat, tapi tidak maksimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di situ ada kalimat penutup, wallahu wasi'un alim. Kalau dia ikhlas karena Allah, maka yudha'ifu, Allah akan lipat gandakan lebih banyak lagi daripada hanya 700 kali lipat. Ini sahabat semuanya tahu, faham ayat-ayat ini dan diamalkan, bukan hanya sebatas teori saja. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaan saja. Jadi ada yang belum bisa baca. Kemarin kita lihat data itu 65% penduduk Indonesia ini tidak bisa baca Al-Quran. Masya Allah. 65%. Dan saya yakin di sini nggak ada yang termasuk 65%, pasti 35%-nya. Amin. Ya. Wajahnya cerah-cerah soalnya, ahli surga semuanya insya Allah. Masya Allah. 65% tidak bisa membaca Al-Quran. Yang 35% membaca Al-Quran dan tidak tahu maknanya. Hanya berapa persen yang tahu maknanya dan mengamalkannya? Hanya berapa persen, mayoritas. Dan kita melihat data di negara kita ini, masjid itu terbanyak di antara dunia. Negara-negara di dunia itu yang paling banyak masjidnya itu di Indonesia, 800.000 yang terdata. Yang terdata ya, kan biasanya ada masjid yang tidak didatakan ke mana, ke nggak ada datanya ya. Jadi pokoknya mungkin dulu musola, habis itu jadi masjid, ya sudah, pokoknya yang penting warga sudah tahu ini masjid, buat jumatan sudah selesai, nggak ada datanya. Itu yang terdata 800.000. Nomor satu, yang kedua itu India 300.000. Dan Yaman itu menempati posisi ke-10 atau berapa, itu 50.000 saja.
Tetapi tingkat kemaksiatan judi online nomor 1 terbesar di dunia adalah Indonesia. Permasalahan luar biasa. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan yang Allah munculkan dari langit? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah sampaikan, ini janji Allah. Andaikan manusia ini mau beriman kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah, sungguh Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Dibukakan seluas-luasnya untuk manusia ini. Kita ini mayoritas muslim, tapi ternyata tingkat kemaksiatannya paling banyak. Judi online itu luar biasa. Ratusan triliun tuh di Indonesia. Padahal Cina itu masih menempati posisi paling bawah, tapi Indonesia itu tidak. Maka ini keberkahan yang untuk bisa menjadi renungan kita. Jangan sampai kita menjadikan keberkahan itu sebagaimana orang-orang barat yang menjadikan harta itu sebagai tolak ukurnya. Karena orang sekarang itu melihat orang sukses itu apanya? Hartanya kalau sudah berlimpah-limpah dia sukses. Iya, mungkin dunia. Kalau keberkahan itu ditujukan kepada orang-orang yang demikian, maka kita ini bisa jadi lebih kaya. Orang-orang yang sekarang yang kaya raya itu kan orang-orang kafir. Kalau ternyata materi ini yang menjadi tolak ukur keberkahan, maka bisa jadi sebetulnya orang-orang kafir ini miskin semuanya. Tapi tidak. Allah itu berikan rahman dan rahimnya itu kepada siapa saja. Rahmannya Allah itu meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Tapi rahimnya Allah khusus bagi orang-orang yang disayang oleh Allah, termasuk kita semuanya ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Allah sampaikan di situ keadaan orang-orang yang kaya raya, berlimpah ruah. Tapi ternyata kita kok menyebutnya, tapi kok bisa itu nggak berkah Ustadz? Ini Allah yang sebutkan, bukan Ustadz yang mendefinisikan sendiri, tapi Allah yang sampaikan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Nanti bisa dilihat. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka ini lupa, falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka ini lupa akan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepadanya itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia ini sudah lupakan peringatan Allah, disuruh sholat dia ngentengin, dia nggak mau sholat, atau diulur-ulur sholatnya, perintah-perintah Allah diabaikan, dia sibuk mencari dunia. Pagi hari sebelum subuh dia sudah berangkat kerja, pulang lagi sudah tengah malam, dan itu terus dilakukan. Akhir pekan dia stres, menghilangkan stresnya, ngabisin duitnya lagi tadi, dihambur-hamburin. Jadi sebetulnya yang normal itu kita ataukah mereka yang sibuk ini? Dia yang sibuk dengan waktunya untuk pekerjaan, akhir bulan, akhir pekan ternyata uangnya itu dijadikan untuk menghilangkan tingkat stresnya tadi, dibuang lagi. Dan begitu terus circle-nya mereka ini. Nah, orang-orang yang demikian tadi yang disebut oleh Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka sudah lalai lupa atas peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah sampaikan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah kemudian bukakan pintu-pintu kenikmatan-kenikmatan. Bukan disempitkan. Dibukakan pintu-pintu kenikmatan itu seluas-luasnya kepada mereka tadi yang lalai akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hatta farihu bima utu, hingga ketika mereka ini sudah bersenang-senang menikmati hasil daripada jerih payahnya tadi, Allah yang telah berikan kenikmatan-kenikmatan itu, dan dia merasa bahwa itu adalah kehebatan dirinya. Ya, coba kalau saya nggak S1 di sini jurusan ini, coba kalau saya nggak S2 jurusan ini, coba kalau saya nggak S3 dan saya nggak kerja di sini, saya nggak bisa bangun rumah yang mewah ini, saya nggak bisa beli aset-aset hotel itu, nggak bisa saya beli. Semuanya tentang dirinya, tidak pernah menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesuksesannya itu.
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka saat itu juga Allah kemudian azab mereka. Mungkin bisa dimatikan dia, mungkin dilalaikan hartanya itu kemudian dibakar oleh Allah, terjadi kebakaran, atau mungkin dijadikan anak-anaknya tidak taat dan patuh kepada orang tuanya, hartanya berlimpah-limpah, kita melihatnya itu enak sekali orang itu ya, kok kayaknya nikmat sekali ya, hidupnya tenang, rumahnya mewah gede, padahal hatinya hancur. Di rumah ini sering bertikai dengan istrinya, anaknya tidak pernah patuh, sering membentak orang tuanya, tapi duitnya berlimpah-limpah. Ini bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum baghtatan. Allah azab dia seketika dengan sehebat-hebatnya. Fa idahum mublisun. Maka dia tatkala saat itu menjadi orang-orang yang berputus asa. Dia stres, tapi duitnya banyak. Karena dia orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijelaskan pula oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang demikian tadi dalam hadis riwayat Ahmad. Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi. Dzalika fa innama dzalika minhu istijraj. Ketika kalian melihat seorang hamba yang kemudian diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, dilapangkan rezekinya seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu dimudahkan, proyeknya lancar, apa saja. Itu orang kok enak sekali, ya nyalek ya jadi gitu saja. Pokoknya apa yang menjadi keinginannya itu dimudahkan sama Allah. Tadi Allah memberikan yu'til abda minad dunya, semua dunia itu hampir sudah di tangannya, di genggaman tangannya. Sampai dikasih 1 triliun yang masih kurang 2 triliun, terus kurang 3 triliun, 4 triliun, sampai berapa? 271 triliun, masih saja kurang. Ini karena dia lalai akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wa huwa muqimun ala ma'asihi, semua kenikmatan sudah diberikan kepadanya ini, tapi ternyata dia masih dalam jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih dalam kemaksiatannya. Dugem ini hampir setiap malam. Main wanita kalau laki-laki, ya kalau yang perempuan ya main berondong. Dan ini terus dilakukan, duitnya banyak tapi tidak ada keberkahan di situ. Wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu. Maka itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istidraj, yakni kenikmatan atau azab Allah yang berupa kenikmatan. Maka kajian ini jangan sampai kemudian menjadikan kita nanti melihat orang yang demikian, paling juga kena istidraj kata Ustadz. Oh jangan. Ini bukan untuk orang lain, untuk diri kita, ya, untuk diri kita. Apakah orang yang kaya raya itu hidupnya tidak berkah? Belum tentu. Apalagi apakah orang yang miskin juga hidupnya juga berkah? Belum tentu juga. Mungkin ini masih mendingan, tapi dalam tanda kutip. Kaya raya di dunia, ya, kaya raya di dunia, kemudian daripada sudah tidak kaya raya di dunia ini, tapi ternyata dia tidak taat kepada Allah. Di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat diazab sama Allah. Ini kayak orang jatuh tertimpa tangga, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Maka agar bisa dapat, jadikan jembatan duniamu dengan akhiratmu. Ketika kekayaan ada, ketika kenikmatan itu ada, maka Nabi SAW sampaikan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, mau jabatan, mau ilmu pengetahuan, mau harta yang berlimpah-limpah itu, kalau tidak kalian jadikan untuk semakin tunduk dan patuh kepada Allah, fahiya baliyah, maka jadi bencana dia, jadi azab dia. Ini yang disebut oleh Nabi SAW.
Korun diazab sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Allah itu banyak sampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak kaum-kaum itu yang diberikan peringatan-peringatan tapi mereka tidak mau mendengarnya. Itu kan kaum yang dulu. Itu kan dulu di Al-Qur'an, bukan sekarang. Sekarang kayaknya nggak ada. Ya karena sekarang kita sebetulnya banyak itu apa katanya ketika ada musibah-musibah demikian, alasannya ini kan faktor alam. Nah, bencana alam. Yang gerakin alam itu siapa? Allah. Tapi mereka masih bantah lagi dengan ilmu pengetahuan. Itu kan lempengannya karena patah, Ustaz. Jadi karena lempengannya patah, kena hantaman, jadilah gempa bumi. Yang bikin siapa itu? Allah. Dia tidak menjadikan Allah itu sebagai acuannya. Terus saja dia membantah dengan ilmu pengetahuannya. Maka orang yang merusak dunia ini bukan orang-orang yang bodoh sebetulnya, tapi orang yang berilmu, tapi tidak jadikan ilmunya ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik dalam keadaan kita, kullu ma tuzitukum fi ta'ah tadi, semua keadaan yang menjadikan kita tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik kita diuji oleh Allah sampai mungkin lebih dahsyat, tapi tidak sedahsyat Abu Kilabah atau Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Atau kita diuji kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, sudah jadi presiden tapi ternyata kalimatnya di dalam otaknya adalah kalimat tauhid. Ini nikmat sekali. Maka dia bisa menggerakkan seluruh manusia ini. Orang-orang tinggal bikin perda-perda syariah. Maka nanti di negara kita bisa menjadi semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendakwah dia hanya menyampaikan mungkin di masjid-masjid saja, mungkin berat. Tapi ketika itu seorang yang memiliki kekuasaan dan otaknya diisi dengan kalimat tauhid, dia bisa berdakwah dengan kekuasaannya. Maka ini sungguh luar biasa. Kata Nabi SAW, seorang yang bisa menjadikan satu orang saja dapat hidayah oleh karenamu khairum min humurin ni'am, itu lebih baik daripada unta merah. Artinya dunia dan seisinya itu, kamu bisa menjadikan orang tunduk dan patuh kepada Allah. Hidayah itu karena wasilah kamu menyampaikannya, itu lebih baik dunia dan seisinya. Padahal dunia dan seisinya ini isinya banyak sekali. Ya, ada emas, dapat emas sekilo saja sih sudah girangnya luar biasa, apalagi seton, udah bisa jadi malah lupa sama Allah. Jadi enggak usah minta yang berlebihan, minta sesuai dengan keinginan Allah. Maka Allah itu sampaikan dalam ayat yang ke-216 surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ayat terkait dengan peperangan yang mana pada saat itu para sahabat diberikan oleh Allah ujian berupa perang. Ujian mungkin perang ini tidak disukai oleh kalian, tapi bisa jadi perang ini lebih baik bagi kalian. Tapi ini kita bisa tarik dengan tafsir saat ini. Bisa jadi keadaan yang kita tidak sukai itu ternyata Allah begitu sangat mencintainya. Begitupun sebaliknya. Keadaan yang mungkin kita betul-betul menikmati, Allah yang kita senangi ini, bisa jadi Allah tidak suka dengan keadaan itu. Kenapa? Bisa jadi yang kita tidak sukai itu memang Allah suka di situ karena khawatir hambanya ini melakukan banyak atau menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang mungkin nyalek misalkan, tapi ternyata dia tidak jadi. Maka pasti dari jiwanya, manusiawinya dia akan kecewa. Dia akan sedih. Tapi Allah suka dengan dia. Karena dia sebelumnya ahli ibadah. Malam dia selalu bermunajat kepada Allah, maka Allah selamatkan dia. Enggak usah jadi caleg. Daripada nanti kamu jadi caleg tidak bisa menjaga amanah, bisa jadi kamu malah jauh daripada aku. Maka tidak kujadikan kamu sebagai caleg. Itu Allah suka, tapi dia tidak sadar bahwa itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakan hari ini yang kita alami, Allah suka.
Maka Allah hadirkan kita di sini ini, Allah begitu mencintai kita. Allah tidak melihat harta benda kita, ilmu kita. Yang penting kita taat kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan hartanya yang berlimpah-limpah, bukan ilmunya yang setinggi langit, atau bukan karena jabatannya dia menjadi presiden seumur hidup, tidak. Tapi siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah? Simple sebetulnya Allah. Tidak menyuruh yang neko-neko, kalian kaya raya, enggak disuruh oleh Allah. Tapi orang yang kaya, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada orang yang tidak kaya, asalkan kekayaannya adalah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kekayaan kita ini dikuasai oleh orang-orang kafir, maka semua gerakan-gerakan yang kita lakukan ini akan sulit. Bangun masjid sulit, bangun tempat-tempat ibadah sulit, bangun rumah Quran, rumah tahfiz sulit, karena kita nggak punya dana. Maka kita butuh dana yang banyak untuk membangun tempat-tempat yang menjadikan manusia lebih mudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta itu hanya sebatas alat saja. Jangan sampai kita terkecoh ad-dunya mataul gurur, karena dunia ini sangat menggiurkan, sangat menggoda dan sangat menipu kita. Jangan sampai Allah yang titipkan kita rezeki yang berlimpah-limpah harta tadi tidak kita gunakan di jalan Allah. Maka ini yang disebut oleh Allah tadi adalah orang-orang yang kemudian diazab pada saat dia sudah terlena dengan kehidupannya. Dan inilah yang disebut oleh Nabi istidraj. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yakni kullu ma tujidukum fit ta'ah. Semua keadaan yang menjadikan kita tunduk dan patuh kepada Allah, inilah yang disebut dengan barokah. Sedikit lagi. Yang kedua, satu lagi ya, nanti disambung pertanyaannya. Yang kedua, apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, adalah as-sunnah. As-sunnah, yakni seseorang yang hidup di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin dia menjalankan sunnahnya, mengikuti apa yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, maka hidupnya semakin barokah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 269 kalau tidak salah. Ayat berapa? 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata may yasha, dia yang memberikan hikmah bagi siapa yang dia kehendaki. Dia siapa? Yakni Allah. Allah itu ngasih hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Ketika seseorang itu diberikan hikmah oleh Allah, artinya Allah telah bekali dia dengan ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak. Maka orang yang berilmu ini yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan duduk-duduknya sambil dengerin kajian, ngantuk-ngantuk ini masih bernilai pahala. Naumul alim afdhalu min ibadatil jahil. Ini sering kita sampaikan. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh tapi tanpa ilmu. Ibadahnya banyak sekali, siang malam dia beribadah kepada Allah, tapi tidak tahu aturannya, rukun-rukunnya enggak tahu, tata cara wudunya juga enggak benar. Dia sholat berkali-kali, tapi wudunya enggak benar. Padahal wudu sebagai syarat mutlak agar sholatnya bisa sah. Wudunya enggak sah, ya pasti sholatnya enggak sah. Ini ibadahnya berlebihan, tapi dia tidak ada ilmunya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang telah diberikan wa may yu'tal hikmata, diberikan hikmah tadi, sama halnya dia telah diberikan ilmu yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memiliki ilmunya, sedikit gerakannya ini sangat efektif, menjadikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak banyak gerak, tapi dia tahu posisi waktu-waktu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika Rasulullah melihat sahabat yang sholat terus itu nggak suka, karena dia punya kewajiban untuk keluarganya.
menafkahi keluarganya. Dia ibadah saja siang dan malam, saya ingin bermunajat mendekat kepada Allah. Padahal keluarganya ini ditinggalkan. Orang ini tidak benar. Nabi tidak suka demikian. Jangan berlebihan. Beragama itu jangan berlebihan. Tapi jangan pula ngentengin. Udah nggak berlebihan, karena memang ad-dunya ad-dinu yusron. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ini menghendaki kalian ini mudah di dalam menjalankan agama ini. Enggak usah yang sulit-sulit. Allah tidak menghendaki kalian mengerjakan agama ini yang sulit-sulit. Maka orang tadi yang diberikan hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah ini, dia telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terus akan berhati-hati. Manakala dia beribadah, dia selalu melihat apakah memang ini adalah yang dicontohkan Nabi SAW. Dan ini tidak dilakukan kecuali adalah orang ulul albab. Illa ulul albab. Kecuali orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia memahami ilmu Quran, semakin dia memahami ilmu hadis dan dia bisa menerapkannya, maka hidupnya bisa semakin berkah. Mudah-mudahan di sini insyaallah semuanya hidupnya berkah semuanya. Amin. Maka itulah sebagai refleksi kita di awal tahun 1446 Hijriah ini. Semakin menambah umur, semakin kita taat kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya. Ya, ini sering kali kita sampaikan, panjang usianya bisa berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata usianya memang digunakan untuk banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang usia di atas 70 tahun ada? Banyak? Belum? Masya Allah. Rasulullah itu hanya baina sitina wa sab'in, 60 sampai 70 tahun saja. Kalau lebih daripada 70 tahun bonus. Dan bisa hadir di situ, itu tadi yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nasi, sebaik-baik manusia. Dipanjangkan usianya oleh Allah dan dia semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang lainnya, sebaliknya, wasarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan seburuk-buruk manusia sudah usianya panjang, tapi panjangnya usianya tidak menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi, maksiatnya bertambah-tambah. Ini yang berbahaya orang yang demikian. Sudah rambutnya dijadikan putih, sudah giginya diompongin. Ini harusnya menjadi pertanda dia itu sudah dekat kepada Allah. Tapi ternyata dia tidak. Namanya saja ini bikin enak orang yang mendengarnya. Saking banyaknya dia perbuatan maksiat, namanya saja ini sudah tidak senang didengar. Orang cerita dia, orang mesti nyumpahin. Maka orang-orang yang demikian juga termasuk dalam ayat Allah, ulaika la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah itu melaknat orang-orang yang demikian, orang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Karena di dunia ini hanya dua, yakni orang pejuang kemaksiatan dan pejuang kebaikan. Kita di mana? Apakah kita di pejuang kebaikan ataukah kita di pejuang kemaksiatan? Kalau yang hadir di sini pasti adalah pejuang-pejuang kebaikan. Karena teknologi itu digunakan oleh dua-duanya ini. Teknologi yang saat ini sedang berkembang ini. Pejuang kemaksiatan terus menggunakan alat-alat teknologi untuk menjadikan manusia juga melakukan kemaksiatan. Mereka ini adalah para tentaranya iblis, laknatullah alaih. Dan kita harus bisa faham dengan teknologi, sehingga teknologi juga bisa kita manfaatkan. Karena sekali lagi, bahwa teknologi atau harta atau ilmu atau jabatan itu hanya sebatas alat. Alat apa? Alat untuk bisa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sedikit refleksi ini, beberapa menit ini bisa menambah
ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita tadi disebut oleh Nabi SAW adalah manusia-manusia yang terbaik, diberikan usia yang panjang, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai malaikatul menjemput diri kita mudah-mudahan diistiqomahkan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan jika mau ada yang didiskusikan, karena nanti suruh jam 6 lewat berapa? 4. Oh pas ini ya, nanti mungkin bisa 5 menit ya, minimal 5 menit nanti kita baru sholat suruh. Silakan.